internasional dimulai dari Konvensi Jenewa 1958. Dengan adanya ketentuan untuk menyediakan alat-alat pencegahan pencemaran laut dan setelah terjadi limbah tersebut disepakati oleh berbagai negara maritim, maka dikeluarkanlah ketentuan pembuangan limbah dan barang berbahaya ke laut. Di sini ada penyebabnya, yaitu penyebab pencemaran air laut oleh sampah tidak hanya dari sejumlah sampah terbawa arus sungai melewati muara. Di sini ada tanda-tandanya. Salah satunya adanya bahan laut dengan endapan, buah berbau, 3 derajat kesamaan tidak netral, 3 mikroorganisme yang berlebih, 5 menteri rasa, 6 radioaktivitas, air meningkat, 7 suhu air berubah, 8 ruang meningkat. Di sini ada jenis. Yang pertama pembuangan limbah industri, yang kedua tumpahan minyak dari pertambangan lepas pantai, yang ketiga perusahaan udara akibat suap harimau, yang keempat eksploitasi ikan, yang kelima kontaminasi pestisida, yang keenam penumpukan sampah plastik. Di sini dampak terhadap ekosistem. Sementara itu, peningkatan penyerapan karbon dioksida oleh organisme di laut akan menyebabkan peningkatan kesamaan air laut, merusak terumbu karang, mengganggu perkembangan kerang, menumbuh mikroorganisme yang menjadi sumber kalsium bagi seluruh jejaring makanan laut. Di sini ada mitigasinya. Pertama, pilih barang yang dapat digunakan kembali, bukan plastik sekali pakai. Yang kedua, mendaur ulang dengan benar. Yang ketiga, gunakan tabir surya yang ramah lingkungan. Yang keempat, kurangi emisi karbon. Yang terakhir, belanja produk kecantikan dengan sebuah visi. Kesimpulannya, pentingnya kebersihan air laut. Pencemaran air laut terjadi akibat ulah manusia yang tidak bertanggung jawab dan tidak menjaga kepentingannya kebersihan air laut. Sekian dari kami, ada yang mau bertanya? Saya Rizky Taufik dari kelompok Limbah B3 ingin bertanya. Ada beberapa pertanyaan dari kelompok saya. Yang pertama saya sebutkan itu yang di tanda-tanda kan ada mikroorganisme yang berlebihan. Nah, maksud tanda-tanda mikroorganisme yang berlebihan dalam pencemaran laut itu seperti apa? Itu yang pertama, pertanyaan pertama. Kemudian ada pertanyaan kedua, yaitu contoh sampah yang dapat mencemari laut itu apa? Sampah yang dapat mencemari laut itu, dan kenapa sampah tersebut bisa mencemari laut? Kemudian yang ketiga, jika laut tercemar, apa dampaknya bagi manusia? Sekian dari kelompok saya, kelompok Limbah B3, bisa dijawab. Buat pertanyaan yang kedua bisa dijawab. Untuk pertanyaan yang kedua itu adalah contoh sampah. Jadi sampah misalnya kayak sampah plastik atau sampah deterjen atau apa gitu. Contoh sampah yang dapat mencemari laut, kan laut itu luas. Kok laut itu bisa bisa tercemar hanya karena sampah itu? Nah, itu gimana tuh? Contoh sampahnya apa dan kenapa sampah tersebut dapat mencemari laut? Kalau untuk sampahnya itu bisa dari sampah plastik karena dia bisa mencemari karena ikan-ikan kan bisa ini ya karena sampah itu. Yang kedua, yang kesatu itu maksud dari mikroorganisme yang berlebih, kan itu masuk ke tanda-tanda. Nah, itu tanda-tanda apa? Apakah tanda-tanda pencemaran air laut itu ada mikroorganisme yang berlebih? Kalau buat tanda-tanda yang mikroorganisme yang berlebih itu kayak
zat-zat itu. Ya. Nah, jadi itu kayak si zatnya itu berlebih, jadi itu kayak bisa mencemari si pantai itu sendiri. Berarti seperti oli-oli atau minyak-minyak yang mengapung di air laut. Kemudian untuk pertanyaan yang ketiga yaitu jika laut tercemar, nah dampak bagi manusia itu apa? Dampak bagi manusianya itu sih karena kan biasanya suka ada nelayan ya yang apa sih yang ngambil ikan gitu. Jadi Nah, kan ambil ikannya malah sama. jadi itu Jadi ikan-ikannya juga merusak terumbu karang juga, mengganggu perkembangan kerang, membunuh sama hewan-hewan di laut. Oke, terima kasih karena sudah menjawab pertanyaan dari kelompok saya yaitu kelompok limbah B3. Mungkin dari kelompok lain ada yang mau bertanya? tidak, oke. Izin bertanya, saya Rizky Nur Andini, perwakilan dari kelompok 2 pencemaran udara. Pertanyaan yang pertama itu apa dampak yang paling parah gitu jika terjadinya pencemaran laut? Itu yang pertama. Dan yang kedua, tolong disimpulkan oleh Nurella dari makalah tersebut dari pembahasan. Terima kasih. kalau buat dampak yang paling berbahaya itu sih apa ya, kalau misalkan banyak sampah gitu ya di apa sih di pantai gitu, jadi itu bisa apa ya, menyebabkan kerusakan terumbu karang gitu. Jadi itu si nelayan-nelayan yang biasa nyari ikan susah gitu, jadi itu perekonomian mereka juga jadi susah karena kan ikannya udah tercemar. Nah, kalau misalkan terumbu karangnya itu tadi tuh disebutnya terumbu karang ya. Nah, cara menanggulangi atau cara perawatannya itu yang seperti apa? Dari perawatannya supaya terumbu karang tersebut tuh nggak punah gitu. Itu bisa dengan cara ini sih, mendaur ulang ini, misalkan sampah plastik kan bisa didaur ulang. Maksudnya tuh sampah yang bisa didaur ulang gitu, jadi itu didaur ulang gitu, biar mengurangi pencemaran laut itu sendiri. Hingga pertanyaan yang kedua, kesimpulannya dari makalah tersebut yang dijelaskan apa? Jadi kesimpulannya itu kita harus selalu menjaga kebersihan air laut, jangan membuang sampah sembarangan. Jadi supaya tidak rusak pencemaran alamnya. Coba sebutin apa ya upaya penanggulangannya menurut Nurella, kata-kata sendiri. Jadi jangan membuang sampah sembarangan, Selain itu, jaga kebersihan air laut, terus jangan terlalu sering memancing. Jadi ikan-ikan udah sih guys. Instruksi saya dari kelompok limbah B3 kan katanya jangan terlalu sering memancing, tetapi tadi disebutkan bahwa kalau misalkan pencemaran air jadi nelayan nggak dapat ikan buat apa dijual, jadi perekonomiannya jadi menurun gitu. Nah itu gimana tuh? caranya Kan dia juga memancing itu kayak buat dijual lagi atau buat makan sendiri. Nah itu kalau misalnya nggak boleh, jangan sering-sering memancing, gimana tuh? Ibarat nelayan jangan suka ngambilin ikan mulu gitu. Itu jangan terlalu sering gitu. Kan karena itu pekerjaan para nelayan. Jangan banyak-banyak ya. Biar yang lain nelayan. Seperti itu saja. Sudah. ya terima kasih.